Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita di awal bulan di hari Rabu ini. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian Ku Punya Pencipta. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Ku punya pencipta.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada di rumah-Mu kembali Tuhan, Engkau yang maha mengetahui keberadaan kami. Terima kasih Yesus, kami ada karena Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal sampai kepada pertengahan, sampai kepada firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, dan Engkau mengurapi kami sekalian. Bahkan Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bekerja Tuhan dari awal puji-pujian sampai kepada firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, berjalan bersama Dia aku tak takut.
bersama Dia. Ku tak sendiri, ku tak sendiri, Yesus besertaku. Yakin ku tak sendiri, ku tak sendiri, Yesus besertaku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kini tiba saatnya saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Sambil menunggu, kita angkat pujian sekali lagi, berjalan bersama Dia. Sendiri, yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Puji nama Tuhan. Kalau masih ada yang mau ingin bersaksi, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya menjemput untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Ingin Menikmati. Angkat pujian ini dari awal. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus.
pujian ini dari awal sekali lagi. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Untuk doa firman, saya persilakan yang kasih Kristus koaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau sore hari ini kembali kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah naikkan puji-pujian kami bagi Engkau. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kembali kami boleh mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali untuk kami datang, untuk kami mendengar firman-Mu. Untuk kami mendengar nasihat Tuhan, teguran yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Allah yang kami dengar, kuasa firman Allah boleh bekerja di dalam hidup kami, mengubah hidup kami, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Lewat hidup kami juga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya berikan kepada hambanya yang akan melayani dengan firman Tuhan.
Selamat sore, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus semua, salam sehat, salam diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang kembali kita bisa bersekutu sore hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya Tuhan tetap baik, ada di tengah-tengah kita, amin. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya dikasih kekuatan. Udah 2 hari belakangan ini saya kurang sehat Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan masih bisa mengajar full. Dan sore ini bisa kembali dipercayakan untuk melayani firman Tuhan sore ini. Dan kita masuk kepada bulan Desember, bulan Natal, bulan yang penuh dengan biasanya ya, penuh dengan perayaan, acara dan sebagainya Bapak Ibu ya. Biasanya kita sudah banyak kesibukan, persiapan, latihan dan seterusnya. Biasanya ini bulan-bulan yang paling sibuk bagi gereja Tuhan, tetapi memang keadaan seperti ini. Tapi tentunya tidak mengurangi makna dari Natal dan kita diberikan, Ibu Gembala memberikan tema yang baru bagi kita yaitu Yesus terang hidup kita. Puji Tuhan, dan tentunya terang sesuatu yang tidak asing lagi dengan yang namanya hari Natal Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai masuk bulan Desember biasanya pohon-pohon Natal. Ada yang udah pasang pohon Natal di sini sudah? Nggak ada? Sudah nggak tradisi lagi dipasang pohon Natal. Kalau kami di Bali begitu masuk bulan Desember di rumah pasang pohon Natal Bapak Ibu ya. Bahkan pasang juga lampu-lampu di luar. Walaupun orang Kristen di Bali sedikit banget, nggak banyak. Tapi justru karena itu kita perlu menunjukkan bahwa kita eksis gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita sengaja setiap bulan Desember tunjukkan suasana Natal ya. Katanya kalau di Manado udah dari bulan November lagu-lagu Natal sudah diputar dan babi-babi sudah pada stres karena bakal sudah tahu dia ini dengar lagu Natal, sudah hari kiamat tiba. Ya Bapak Ibu, tentunya biarlah suasana Natal itu jangan berkurang hanya gara-gara pandemi. Ada haleluya Bapak Ibu. Mari kita hidupkan kembali suasana Natal. Jangan kita mau kalah sama segala situasi yang sedang terjadi. Mari kita kembali renungkan lagi, kita kembali khidmati lagi ke sukacita kedatangan hari Natal Bapak Ibu. Mulai putar lagu-lagu Natal. Coba jangan biarkan suasana yang rada murung, yang rada mellow gini. Kalau kita perhatikan di rumah-rumah hanya karena suasana seperti ini, mari kita kalahkan dengan atmosfer sukacita yang sudah Tuhan berikan karena Dia datang. Amin. Mari kita baca sama-sama Yohanes pasal yang pertama yang menjadi ayat pokok kita. Yohanes pasal 1 ayat 1 sebagai ayat pembuka. Mari saya mengajak kita membaca bersama-sama dengan suara yang jelas. Dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang kelima. Jika Bapak Ibu sudah dapat, bisa ada di depan. Mari dengan suara yang jelas, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat di sini Yohanes memulai Injilnya sesuai dengan perintah Tuhan agar dia menuliskan apa yang sudah terjadi di dalam kitab Wahyu. Kalau kita perhatikan, Tuhan memerintahkan Yohanes untuk menulis apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dan akan segera terjadi. Saya yakin apa yang ditulis oleh Yohanes dalam Injil ini adalah apa yang sudah dia lihat, yang dialami, ya, apa yang dia saksikan sebagai saksi mata dari kehadiran Tuhan, menulis Injilnya. Dan berbeda dari Injil-Injil yang lain Bapak Ibu, Injil yang lain memulai kisahnya dengan kelahiran Yesus, memulai kisahnya dengan latar belakang kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes memulai Injilnya jauh mundur. Bukan cuma cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi bahkan sebelum dunia dilahirkan. Dengan kata lain, sebelum
alam semesta diciptakan, Yohanes mau menunjukkan bahwa Yesus sudah ada. Haleluya. Firman itu ada. Pada mulanya adalah firman. Bersamaan dengan Allah, sang firman selalu berdiam dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi dia mau menunjukkan kekekalan Kristus. Dan satu hal yang kita perhatikan di sana di ayat yang keempat dikatakan bahwa terang itu, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam firman itu kehidupan ada dan kehidupan itulah yang sebenarnya menjadi cahaya terang di dalam setiap kehidupan kita. Selama kita hidup, terang masih ada. Tapi begitu kehidupan berkurang dari kehidupan kita, kita bisa melihat mulai meredup cahaya hidup seseorang, saudara ya. Orang-orang yang mulai mungkin mengalami sakit yang parah, Bapak Ibu ya. Orang-orang yang mulai sudah menjelang saatnya, ya Bapak Ibu mengerti maksud saya, bisa kelihatan dari mulai redup cahayanya, mulai redup matanya, mulai redup pancaran, apa sih istilahnya kalau zaman orang lain bilang aura lah atau apalah namanya ya, mulai meredup kelihatan karena kehidupannya mulai berkurang, mulai menghilang dari dia, mulai lebih pucat dan seterusnya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa terang itu adalah ada di dalam Tuhan, ada dalam Yesus. Di dalam dialah kehidupan bisa ada, karena melalui dialah segala sesuatu yang hidup bisa hidup. Tadi Ibu Gembala berdoa katakan bahwa karena dia ada kita pun juga ada. Karena dia memberikan kehidupan kita pun juga hidup, puji Tuhan. Dan inilah yang perlu kita perhatikan di sana bahwa kehidupan itu menjadi terang, itu menjadi kehidupan kita. Dan terang yang ditekankan oleh Yohanes dan juga oleh penulis Alkitab, Bapak Ibu, adalah terang yang menarik. Mari kita lihat bagaimana kitab Kejadian menceritakan tentang peristiwa ini. Saya beri judul sore hari ini khotbah saya bisa ditampilkan ya. Bagaimana terang itu berdampak bagi kehidupan kita. Ya. Jadi bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Nggak bisa. Oke, ada error. Ya, semoga saya hafal ya. Oke. Mari kita lihat Kejadian pasal 1. Saudara, kalau kita perhatikan terang adalah ciptaan yang pertama dari ciptaan, segala ciptaan. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika Allah menciptakan dunia materi, semuanya terjadi dalam satu keadaan yang disebut sebagai gelap gulita, saudaraku ya. Ya, keadaan yang tidak nyaman saya yakin, karena semua orang pasti merasakan ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat kita merasa gelisah ketika kita ada di dalam keadaan yang gelap, apalagi kalau dikatakan gelap gulita. Ya, kalau tiba-tiba lampu mati saja tengah malam, Bapak Ibu, suasana yang lagi sukacita, suasana lagi tenang-tenang saja, lagi damai-damai saja, tiba-tiba gelap, langsung suasana berubah, kita merasakan kok kayaknya bagaimana gitu ya kan, kita merasa gerah mungkin, merasa was-was mungkin, merasa nggak tenang, merasa nggak aman dan sebagainya. Saya yakin itu sebuah perasaan yang dialami oleh semua manusia ketika kita ada dalam kegelapan. Dan Tuhan ketika Dia menciptakan alam semesta ini, Alkitab mengatakan bahwa sebelum Dia menciptakan yang lain, yang pertama diciptakan di hari pertama. Yang menarik saudaraku, kita lihat ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, apa saudara? Jadilah terang. Kenapa terang yang lebih dulu diciptakan? Kenapa harus terang dulu yang pertama-tama? Kenapa bukan yang lain? Kenapa Allah mengadakan terang? Dari semua ciptaan
Yang paling prioritas adalah terang di mata Tuhan. Dan Tuhan bilang satu hari dia menciptakan itu, dia cuma menciptakan satu hal saja, terang. Amin. Kenapa nggak sekalian habis setelah menciptakan terang, menciptakan yang lain, saudara? Ya kenapa satu hari itu khusus dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan terang? Sebegitu pentingnya terang itu, sampai satu hari Tuhan habiskan untuk memisahkan. Ayat berikutnya dikatakan, Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Rupanya sebuah terang yang berbeda dengan terang yang saudara dan saya kenal, saudara ya. Berbeda dari terang yang saudara dan saya pahami. Kebanyakan kita pahami terang itu, kita lihat lampu, ya, atau kita lihat keluar, kita lihat matahari, kita lihat kalau malam bulan, bintang, terang, ya saudara ya. Tapi terang yang Tuhan ciptakan di sini, kalau kita perhatikan berbeda dari terang yang kita tahu. Kenapa? Karena waktu itu belum ada alat-alat penerang. Belum ada matahari, bulan, dan bintang. Belum ada benda-benda langit yang memancarkan terang. Tapi Tuhan sudah ciptakan terang. Jadi terang ini bukanlah terang yang muncul karena adanya benda penerang. Terang ini bukanlah terang yang muncul karena adanya ciptaan lain yang menghasilkan terang. Ini terang yang lain lagi. Ini bukan terang yang kita kenal dalam dunia fisik, dalam dunia materi, saudara. Ini sebuah terang yang merupakan sebuah keadaan, sebuah fakta, sebuah kenyataan yang pasti ketika terang ini ditampilkan, terang ini dinyatakan, saudara, terang ini akan langsung dikatakan menyingkirkan kegelapan. Allah memisahkan terang dari kegelapan. Kehadiran terang ini, terang yang di luar dari pemahaman kita tentang apa itu terang, terang ini diberikan kemampuan untuk begitu dia muncul terang, kegelapan, back off, mundur. Kamu gak ada tempat di sini lagi. Kamu tidak bisa lagi memenuhi segala alam semesta dengan kegelapanmu, mundur kamu terang. Ya. Terang ini bisa memisahkan bahkan menyingkirkan kegelapan sehingga ketika terang ada, kegelapan pun tidak ada. Dan perhatikan, ingat baik-baik, nanti hari yang keberapa baru Tuhan ciptakan itu saudaraku ya? Hari yang keempat kalau nggak salah, hari yang ketiga kalau nggak salah baru Tuhan ciptakan benda-benda langit. Baru Tuhan ciptakan semua benda-benda penerang di cakrawala. Ayat 14 kita lihat, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Bila benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari yang tahun dan sebagai penerang pada cakrawala. Bila benda-benda itu menerangi bumi, jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ya, itulah hari yang keempat. Kan Tuhan sebelum hari yang keempat, sebelum Tuhan ciptakan matahari, bulan, dan bintang, dia sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan, saudara. Amin. Bagaimana bisa tumbuh-tumbuhan ini hidup tanpa matahari? Kita pikir kalau nggak ada terang matahari, tumbuhan tidak bisa hidup. Ternyata yang menghidupi ciptaan yang hidup ini bukanlah terang matahari, tetapi terang yang dari Tuhan. Yang tadi kita bilang, terang itu adalah hidup manusia. Terang Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Ada amin, saudaraku? Terang Tuhanlah yang memampukan makhluk ciptaannya itu hidup. Dan terang ini tidak bergantung kepada kehadiran benda penerang. Tidak bergantung kepada kehadiran matahari, bulan, dan bintang, dan sebagainya.
Tentunya ini sebuah terang yang luar biasa, saudara. Terang yang lebih berkuasa, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada terang yang bisa kita kenal, yang pernah kita kenal selama kita hidup dalam dunia ini. Suatu terang yang di luar jangkauan pikiran kita manusia. Mungkin untuk bisa menjadi sebuah ilustrasi Bapak Ibu, kalau kita pergi ke kutub utara, ya, mana tahu kita diberkati Tuhan, ya, pengen dingin-dingin ke kutub utara. Di sana ada terang yang muncul setiap beberapa musim, setiap beberapa waktu, di tengah malam. Terang itu muncul entah dari mana. Tidak diketahui sampai sekarang oleh para ahli secanggih sepintar apapun. Yang namanya aurora borealis. Terang di langit yang berkilau-kilauan di langit malam. Kutub utara, gak ada matahari, gak ada bulan, gak ada bintang. Tapi bisa ada terang. Tapi langit jadi terang oleh karena adanya aurora itu. Dan kalau saudara pernah lihat di televisi mungkin, atau saudara bisa lihat di YouTube, warnanya begitu indah. Terang itu begitu hidup. Dan orang mencoba menjelaskan secara ilmiah, secara fisika, saudaraku, orang cuma bisa menduga saja. Karena mereka tidak tahu sumber energinya dari mana, kok bisa menghasilkan terang, dan terang itu tidak tahu sumbernya apa, tapi dia bisa memancarkan terang. Tetap menjadi sebuah keajaiban yang sulit dijelaskan oleh manusia. Well, mungkin seperti itulah terang yang ada di dalam Tuhan. Dan terang ini sudah dikasih Tuhan, ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Apakah Yesus dia kalau jalan malam-malam itu dia jadi terang sendirian, orang nggak usah pakai semprong, saudara, orang nggak usah pakai lilin, ikut sama Yesus jalanan jadi terang gitu ya, Yesusnya menyala gitu? Enggak, bukan itu tentunya yang dimaksudkan, saudara. Tetapi Yesus adalah terang. Dia memancarkan sesuatu yang dapat menerangi sisi-sisi yang gelap yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata dalam kehidupan manusia. Tapi terangnya dapat menerangi kehidupan kita yang ada dalam situasi yang gelap. Dan ketika kita dibukakan mata kita untuk bisa melihat terangnya Tuhan, maka sesuatu akan terjadi dalam hidup kita dan kita nggak akan pernah sama lagi ketika kita menemukan Yesus itu benar-benar adalah terang di dalam dunia yang gelap ini. Satu contoh yang kita bisa lihat dari seorang yang melihat terang di dalam Yesus adalah Kisah Rasul. Oke, bisa poinnya bisa berikutnya bisa ditampilkan? Puji Tuhan. Ya. Oke, keberadaan terang memungkinkan, sebelum saya ke contoh, kita lihat karenanya ada terang itu, saudara, Tuhan mulai dengan terang dulu, barulah dia mulai menciptakan yang lainnya secara tertib dan teratur. Dia pisahkan air yang di atas, air yang di bawah, dia pisahkan daratan dengan lautan, saudaraku, baru dia bisa Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Semuanya menjadi tertib dan teratur dimulai dari terang yang daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau mau hidup kita tertib dan teratur, kita harus menerima terang yang daripada Tuhan dulu. Maka Tuhan akan tata seluruh hidup kita. Tuhan itu pribadi yang sangat rapi, saudara ya. Pribadi yang mengatur semuanya itu sudah sebagaimana mestinya, dia atur dengan rapi segala sesuatu. Dan semuanya dimulai dengan terang dulu. Begitu Tuhan sudah memberikan terang, maka orang pun akan mulai mengalami tertib hidupnya, teratur hidupnya, dan semuanya Tuhan katakan baik. Maka hidup kita kalau kita menerima terang dari Tuhan, kita akan mulai mengalami yang namanya baik. Haleluya. Saudara mau menerima yang baik dalam hidup saudara? Terimalah terang Tuhan. Izinkan Tuhan menerangi hidup kita dengan terangnya ini. Maka segala sesuatu akan diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Barulah dia akan bekerja, menertibkan semua, dia usir kegelapan, dia bikin yang kacau balau itu jadi jelas.
Air di bawah, air di atas, daratan, lautan, semuanya dirapikan, segala kacau balau dibikin rapi sama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, orang yang mengalami terang, hidupnya pasti akan mulai jadi berubah dan mulai menjadi rapi dalam kehidupannya, saudara. Next, ada 3 makna daripada terang di dalam Alkitab, saudaraku. Terang sering dilambangkan dengan pengetahuan. Coba kita lihat Mazmur 36 ayat 10 terlebih dahulu. Pemazmur berkata, di sana Bapak Ibu, ya bisa ditampilkan di depan. Ayat 10 sama-sama kita baca, 2, 3. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Ya nih, di dalam terang kami lihat terang. Ya iyalah gitu maksudnya. Secara logikanya lihat terang, ya kami lihat terang. Tapi tentunya bukan terang yang seperti itu yang dimasukkan di sini. Dalam terangnya Tuhan baru kita mengerti apa itu terang yang sejati. Baru kita mengerti apa yang menjadi terang dalam jiwa kita. Apa yang bisa menerangi pikiran kita. Apa yang bisa menerangi jalan kita. Apa yang bisa menerangi segala kehidupan dunia ini. Segala hal yang tidak kita mengerti. Ketika kita memandang kepada terang Tuhan, everything's gonna be clear. Semuanya jadi jelas, semuanya jadi terang. Dan ini tentunya terang yang bukan fisik, tetapi terang yang mengandung arti yang dalam, yaitu pengetahuan, kehidupan, dan kemuliaan sejati. Next point. Terang yang Tuhan berikan pertama-tama menggambarkan suatu pengetahuan, saudaraku. Ya, coba kita Amsal 6 ayat 23 bisa ditampilkan di situ. Ketika seorang menerima hikmat pengetahuan, maka dia menerima terang di dalam pikirannya. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ayat yang terkenal lain mungkin saudara firman Mazmur 119, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dalam pengetahuan, dalam pengertian, kalau kita sudah diberikan pengertian, pengetahuan dari Tuhan, everything will be clear. Kalau kita tahu, kita mengerti, maka tidak lagi kita jalan dalam kegelapan, kita memiliki pengetahuan yang benar. Kita bisa mengetahui, membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya. Yang kedua kita lihat ada kehidupan. Terang itu adalah kehidupan. Next point kita lihat terang Tuhan memberikan hidup yang layak dijalani. Saudara tadi kita sudah baca dalam 1 Yohanes ayat yang keempat bahwa hidup itulah terang manusia. Dan siapa yang bilang ya semua manusia juga hidup. Tetapi terang yang dibawa kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Yesus bukan sekedar orang hidup saja dalam dunia ini numpang lewat saja di dalam sejarah manusia, Bapak Ibu. Terlalu banyak orang seperti itu lahir, jalani hidup seperti kebanyakan orang, nggak ada tujuan, nggak ada makna arti hidup, nggak ada kehidupan yang berarti yang dia jalani. Entah berapa lama dia hidup, dia cuma habiskan sumber daya di bumi ini saja mungkin saudara. Ya kan sudah gitu selesai tamat hidup, riwayatnya selesai sudah. Apalah arti hidupnya dia? Nggak ada makna, nggak ada hidup yang layak dijalani. Tetapi ketika kita mengenal terang Kristus, maka itulah kehidupan yang benar-benar pantas untuk kita jalani. Kita nggak pernah sia-sia jalan hidup kita. Kalau kita hidup di dalam iman kepada Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, tidak ada satu hari pun dalam hidup kita yang akan kita sesali dalam hidup ini. Ada amin, saudara? Tapi kalau kita jalani hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, jalani hidup kita dengan pikiran kita sendiri, dengan pengetahuan kita sendiri, dengan semua yang kita anggap, saya tahu yang benar. Tuhan nggak tahu, saya lebih tahu daripada Tuhan. Saudara, percayalah, di belakang hari nanti kita akan menyesal karena apa yang kita habiskan dalam hidup kita ternyata tidak memberikan arti, tidak memuaskan, tidak memberikan satu perasaan damai, tidak memberikan perasaan arti dalam hidup ini. Ketika tiba waktunya kita sudah siap menghadap kepada Tuhan, kita menoleh ke belakang, apa arti hidupku, apa yang sudah aku jalani, apa yang sudah aku buat di dunia ini, apa yang pernah aku hasilkan, apa artinya semua yang pernah aku alami. Saudara, di dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, seperti Rasul Paulus berkata, aku tidak takut dengan mati, karena mati itu untung, sementara hidupku adalah hidup untuk Kristus. Semua yang aku kerjakan, aku tahu ada upah yang menanti bagiku, haleluya. Gak ada satupun yang disesali, gak ada satupun yang dia anggap rugi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan.
Itulah kehidupan yang di dalam terang, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kita lihat terang selalu bicara tentang kemuliaan. Dan terang ini, kemuliaan ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang matanya telah dicelikan. Kalau kita buka 2 Korintus pasal yang keempat, terang yang Tuhan miliki ini, saudaraku, terang yang berbeda dari terang yang kita tahu, berbeda dari Philip, terus terang, Philip terang terus, merek lampu, terang-terang yang ada di dunia ini, saudara. Ini terang yang hanya bisa dipahami oleh orang yang matanya dicelikkan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi saudara, ada orang-orang yang tidak bisa melihat terang kemuliaan Kristus. Mereka buta. Ya. Buta oleh ilah zaman ini. Saya yakin Paulus yang menulis Korintus bukan cuma sekedar bicara. Karena dia adalah kesaksian langsung, kesaksian hidup dari orang yang sempat buta. Karena tidak melihat terang di dalam Kristus. Ya. Kalau kita kembali kepada kisah para rasul pasal 9. Paulus yang dulunya namanya Saulus, Bapak Ibu, seorang muda, pintar, pandai, pengetahuannya luas, murid terbaik dari guru agama terbaik sepanjang sejarah bangsa Yahudi. Dia top of the class, paling cerdas, paling fanatik, paling gigih dalam membela kebenarannya sendiri. Ya. Dalam pikirannya dia sedang melayani Tuhan, di dalam pengetahuannya, dalam ketidaksadarannya bahwa dia buta, dia menganiaya kebenaran. Dia menganiaya Kristus. Dia pikir dia melihat, dia pikir dia mengerti, dia pikir dia tahu. Dia pikir apa yang dia lakukan itu benar. Dia pikir jalannya adalah jalan yang benar. Dia pikir tindakannya adalah tindakan yang benar. Dia pikir semua pemahamannya adalah pemahaman yang benar. Karena dia belum melihat terang cahaya Kristus. Makanya bagi Paulus, ketika dia berkata bahwa ada orang-orang yang memang buta, belum dicelikkan matanya, ya susah bagi mereka untuk bisa mengerti terang Tuhan dan bisa melihat terang yang ajaib ini. Karena dia sendiri seperti itu. Kalau pakai bahasa Inggris, he is so full of himself. Semuanya tentang dia. Dia merasa dirinya paling tahu, paling pintar, paling fanatik. Dia sendiri bilang, dari semua orang-orang segenerasinya dia paling bagus. Dia orang Farisi dari mazhab yang paling keras. Suku Israel dari yang paling Israel, suku Benyamin asli. Ya kan? Dia penuh semua dengan kebanggaan dia. Wah, pokoknya kalau sudah bicara soalnya kayak begitu, udah jangan lawan Saulus dah. Gak usah lah lu ngomong sama gua, istilahnya gitu saudara ya. Gua lebih daripada lu. Mau dalam sudut pandang apa? Istilahnya kayak begitu saudara ya. Tapi dia tidak tahu, dia buta. Dia ada dalam kegelapan. Walaupun dia pikir dia terang. Nah ini bahayanya saudara, kalau mata rohani kita itu buta. Ini bahayanya kalau kita itu pola pikirnya buta. Dibutakan oleh diri sendiri. Saudara. Buta sama konsep pribadi sendiri, buta sama semua ego, semua hal tentang yang kita anggap sebagai yang baik. Saudaraku, wow, saya bayangkan Saulus muda ini kalau kita ketemu sama dia, seandainya kita jumpa dengan dia, saudaraku ya, ini orang benar-benar, segala-galanya tentang dia, it's so full of him, gitu saudaraku ya kan. Dia merasa diri paling benar, karena dia memang paling pintar, saudara mau ajak debat kayak bagaimana sama dia, soal Alkitab, soal Taurat, saudara pasti dipaku, mati habis-habisan sama dia. Dia paling pintar. Masalahnya, buta secara rohani. Tapi dia tidak sadar bahwa dia buta.
Sampai tentunya di Kisah pasal 9, dalam perjalanan untuk menganiaya, kita tahu ceritanya. Barulah dia melihat cahaya yang muncul ketika Yesus tampil sama dia. Baru dia melihat cahaya yang benar, terang yang benar. Terang yang kalau dia ceritakan di dalam Kisah pasal yang ke-20, 22 saudaraku ya, 21. Terang yang lebih terang dari matahari katanya saudara. Dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Barulah saat itu dia melihat dengan benar. Baru dia tahu mana kebenaran. Baru dicelikkan mata rohaninya. Dengan catatan mata jasmaninya buta. 3 hari dia harus buta. Karena dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Tidak dianjurkan untuk saudara lihat matahari dengan mata telanjang. Saudara ya kan? Saudara bayangkan Paulus melihat cahaya yang lebih terang, lebih cerong lagi daripada matahari. Bagaimana dampaknya sama mata jasmaninya. Dan memang Tuhan ya istilahnya sentil sedikit sama Saulus kesombongannya. Kamu pikir kamu pintar ya nih. Ya, saudara ya kan? Nih rasain kamu sekarang ya buta 3 hari. Jadi memang mungkin itulah saudaraku ya, untuk kita bisa melihat terangnya Tuhan, kadang-kadang kita harus dibutain dulu dari terangnya kita dulu saudaraku ya. Kita dibikin buta dulu dengan semua pandangan kita yang kita pegang selama ini. Baru dalam kebutaan gitu Paulus benar-benar melihat terang yang benar. Baru dia dibukakan mata rohaninya, dibukakan pengertiannya tentang kebenaran yang sejati itu. Di tengah-tengah kebutaan matanya. Kalau nggak dibutain dulu mungkin dia masih full of himself, dia nggak bisa melihat dengan benar, saudara ya. Maka nggak mau dia mesti dibutain dulu, saudara. Nah, setelah dia mengenal terang kebenaran itu, maka terang itu yang sudah dia lihat, saudara. Ketika dia sudah terekspos dengan terangnya Tuhan, kita tahu Saulus berubah menjadi seorang yang luar biasa, 180 derajat. Karakternya dirubah. Ambisi hidupnya dirubah. Pola pikirnya dirubah. Ya. Segala sesuatu tentang dia mengalami perubahan. Karena dia mulai melihat terangnya Tuhan yang benar. Dan inilah yang menjadi fokus saya. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Apa yang menjadi dampak yang terjadi dalam seseorang ketika dia sudah melihat terang Tuhan dalam hidupnya. Coba ditampilkan lagi dampak terang kemuliaan seperti yang Paulus alami. Saudaraku, mari coba saudara buka 2 Korintus pasal yang keempat. Inilah yang Paulus alami setelah dia melihat terang kemuliaan Tuhan. Di pasal sebelumnya dia membahas tentang terang kemuliaan yang memancar dari wajah Musa. Karena Musa berhadapan dengan kemuliaan terangnya Allah. Terrefleksi, terimpartasi terangnya Musa itu, tetapi terang itu hanya bersifat sementara. Paulus mengalami pengalaman yang sama, dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat terang itu. Tapi terang yang ada di dalam Paulus berbeda dengan terang yang ada pada Musa, karena Musa ada di dalam perjanjian yang lama. Terangnya semakin lama semakin redup. Sementara Paulus sudah menerima terang yang dalam wujud yang sempurna, yaitu pribadi Yesus. Sudah percaya sama Yesus semua, amin? Halo, ada amin semua? Maka dia mengalami terang yang sempurna itu yang memancar, bukan semakin meredup, tetapi semakin bersinar terang. Terbalik. Setelah dia membahas itu, saudaraku, maka yang pertama ketika orang sudah melihat terang daripada Tuhan, yang pertama kita lihat ayat 1, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kalau kita sudah melihat terang Tuhan, kita nggak mudah patah semangat. Ada amin, saudara? Oh, Paulus tahu apa artinya tawar hati, saudara. Wah, dalam pelayanan, dalam pengiringan sama Tuhan, tantangan, pergumulan yang harus dia hadapi, saudara. Kalau mungkin kita jadi seperti Paulus, belum apa-apa.
Udah kecut hati duluan mungkin saudara. Kalau kita pakai andalkan kekuatan kita, kalau Paulus coba pakai kekuatan ambisinya seperti dia masih sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, gak mungkin dia bertahan hadapi begitu banyak harga yang harus dia bayar dalam mengiring Tuhan. Terlalu banyak perkara yang bisa bikin tawar hati. Aduh, kecewa saya. Udahlah. Iya saudara ya. Wah, kita berbuat baik, orang balas dengan yang jahat. Ya kan? Kita punya maksud baik, disalahpahami. Kita sudah rela berkorban, tidak dianggap, tidak dihargai. Wah, macam-macam lah saudara. Saya yakin kalau saudara mulai melayani Tuhan, saudara pasti mulai mengalami proses-proses seperti itu. Tapi puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah melihat terangnya Tuhan, kita akan tetap maju terus. Amin, amin, amin saudara. Karena kita tahu, bukan itu yang kita cari dalam hidup ini. Bukan kita cari penghargaan dari orang. Bukan kita cari pujian dari manusia. Bukan kita cari orang mau mengakui siapa kita. No. Saya sudah melihat terangnya. Dan saya tahu terangnya itulah yang menjadi tujuan hidup saya. Karena saya dibaharui dengan kemuliaan yang semakin terang. Seperti rembang tengah hari, kata firman Tuhan. Saya rindu terang yang sama seperti itu. Jadi dia tidak mudah tawar hati. Coba saudara lihat kiri kanan, ada gak yang mukanya lagi tawar hati bilang jangan tawar hati gitu saudara ya kan. Amin, amin, amin saudara ya. Jangan kecil hati, jangan lemah, jangan patah semangat. Yang kedua, kita lihat dampak dari terangnya Tuhan ketika kita mengalami terangnya Tuhan. Maka dia melayani tanpa ada udang di balik batu saudara ya kan. Udang di balik piring sih boleh-boleh saja, udang di balik batu. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Kenapa Paulus harus bicara demikian? Karena memang ada hamba Tuhan yang seperti itu. Dalam tanda kutip hamba Tuhannya ya saudara ya, mengaku hamba Tuhan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan. Paulus melayani, you can judge me, kamu bisa menilai saya, istilahnya begitu saudara-saudara. Saya tidak punya modus terselubung dalam pelayanan. Saya tidak punya maksud-maksud tersembunyi ketika saya melayani, ketika saya datang menginjil ke satu tempat, ketika saya menangin jiwa orang, ketika saya membawa orang kepada Kristus. Saya tidak punya maksud pribadi, maksud tersembunyi. Kamu sendiri nilai saya. Semua pemberitaan saya, semua khotbah saya, semua penyampaian saya berikan supaya kalian semua menilai sendiri. Silahkan pertimbangkan sendiri apa yang saya sampaikan. Jadi Paulus gak kesana kemari petantang-petenteng, saya ini hamba Tuhan, kamu harus dengar sama saya bawa pesan Tuhan, kamu harus percaya sama saya. Kalau kamu tolak saya, kamu tolak Tuhan. Dia gak kayak gitu saudara. Dia sampaikan saja pesan Tuhan, dia sampaikan saja kebenaran, silahkan pertimbangkan sendiri. Apakah apa yang saya sampaikan benar menurut firman Tuhan atau tidak. Dia tidak menaruh egonya kepada pelayanannya. Dia tidak menaruh egonya kepada pesannya. Saudaraku, nanti kalau orang tolak, tidak mau terima khotbah saya atau tidak merasa diberkati dengan khotbah saya, awas lu ya. Enggak gitu dia saudaraku ya kan. Dia silakan. Anda pertimbangkan sendiri. Ya seperti jemaat Berea, seperti orang-orang Berea ketika Paulus datang, mereka dengar, terus mereka selidiki. Oh ya benar, baru mereka percaya. Saudara, nah, mestinya memang begitu. Dan itu hamba Tuhan yang baik seperti itu. Silakan nilai sendiri apakah yang saya sampaikan ini firman Tuhan atau bukan. Anda nilai sendiri, Anda selidiki sendiri. Saudara. Jadi Paulus tidak punya maksud terselubung apapun dalam pelayanan. Dia tulus melayani Tuhan. Karena itu adalah panggilannya. Yang ketiga, saudara, kita lihat ketika terang sudah terjadi dalam kehidupan kita, maka Paulus membahas di sana dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, orang masih nggak mau dengar juga, orang masih nggak mau percaya juga dengan pesan yang saya sampaikan, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Paulus tidak akan memaksa orang-orang yang tidak mau percaya sama dia. Paulus nggak akan ngoyo ngotot harus percaya sama saya. Enggak, ya sudah, mau bilang apa lagi? Berarti orang-orang itu memang
Ayat yang selanjutnya, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Dia nggak pernah maksa sama orang. Seperti di dalam kitab Hikmat, kitab Amsal, hikmat itu nggak pernah memaksa orang. Hikmat berseru-seru di pinggir jalan, datanglah kemari, makanlah hidangan yang telah kusediakan bagimu dengan cuma-cuma. Aku sudah menyiapkan perjamuan bagi engkau. Mari datang, makanlah. Buat apa engkau membuang-buang hartamu untuk hal-hal yang tidak berguna? Datanglah. Dia mengundang, bukan maksa, saudaraku, yang mengundang orang datang. Sudah dikasih Tuhan, kadang-kadang kita kalau sudah berbuat baik, kalau kita sudah bersaksi sama orang, kita sudah mencoba jadi berkat, dan orang itu tidak mau menerima dan sebagainya. Jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan merasa tersinggung, biarlah itu jadi urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita sudah kerjakan bagian kita. Ada amin, saudara? Tugas kita cuma menyampaikan, tugas kita cuma memberitakan apa yang menjadi pesan dari Tuhan. Zaman sekarang banyak orang terlalu menaruh egonya dengan respon manusia. Kalau orang nggak meresponi dengan baik, orang nggak meresponi dengan jumlahnya banyak berbondong-bondong, wah dia merasa dirinya rasanya kurang berharga gitu, saudaraku ya, kalau dia nggak diterima dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, taruh harga diri kita hanya di dalam tangan Tuhan saja, bukan di dalam pandangan manusia. Gak ada gunanya kita taruh harga diri kita di tangan manusia. Sudah suatu saat dipuji, besok bisa dimaki-maki sama manusia. Saudara. Yang berikutnya, saudara. Ini juga penting, ayat yang kelima, saudara. Saya pakai istilah, orang yang sudah menerima terang Tuhan, dia tidak narsis. Saudara tahu apa itu narsis? Gak ada yang tahu narsis di sini? Kalau nggak tahu narsis, tanya sama anak-anak muda, pasti tahu narsis itu apa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Orang narsis itu segala-galanya adalah tentang dirinya. Orang yang terlalu cinta sama dirinya sendiri itu narsis. Semuanya dia aja, intinya dia aja. Orang yang sudah melihat terang Kristus, dia nggak perlu lagi merasa penting untuk menonjolkan dirinya sendiri karena dia tahu bahwa Yesus yang perlu ditonjolkan, bukan saya. Ada amin, saudaraku? Wah, zaman sekarang generasi post milenial, generasi milenial, narsisnya ampun-ampun, saudaraku ya kan. Akibat daripada sosial media, orang jadi semakin narsis, pengen selalu diperhatikan, pengen selalu kelihatan wow. Semuanya harus kelihatan hebat, semuanya ada tentang dia, makin banyak follower, makin narsis dia, saudaraku ya kan. Seolah-olah dia pusat dari alam semesta, itu namanya orang narsis. Tapi Paulus bilang, orang yang sudah melihat cahaya terang kemuliaan Tuhan, aduh deh, apa yang kita bisa sombongkan di hadapan Tuhan? Ada amin, saudara ya. Duh, kita tuh mau narsis gimana sama Tuhan Yesus, udah gak ada apa-apanya deh kita dibanding dia. Kelebihan-kelebihan kita, aduh ada apanya dibandingin sama kelebihannya Tuhan. Udah ada. Nothing. Gak ada yang bisa dibandingkan dengan kemuliaannya Tuhan. Tahu di atas langit masih ada langit. Orang narsis susah untuk mengerti seperti itu, saudara. Ya sudah dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini jangan jadikan diri kita yang jadi pusat segala-galanya. Ketika kita melihat terang Tuhan, maka kita bisa melihat segala sesuatu di dalam porsinya yang benar, terang yang benar. Dan tentunya bukan berarti hidup kita nggak berharga. Hidup kita sangat berharga. Amin, saudara. Yesus rela mati buat Anda. Kurang apa lagi? Mau seberharga apa lagi kita ini? Dia rela turun ke dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan, manusia yang licik, manusia yang penuh pengkhianatan, nggak bisa dipercaya. Dia rela jalanin semuanya. Kenapa? Karena dia sayang sama saudara dan saya. Itulah harganya kita. Dan ketika dia dicambuk, yang dia ingat Anda. Ketika dia ditempeleng, ketika dia diludahin, yang diingat Anda dan saya. Ketika dia dipaku, Anda dan saya ada di pikirannya. I do it for you. It's okay. Kurang apa lagi sudah dikasih Tuhan. Harga kita. Jadi gak perlu kita mencari penghargaan dari manusia. Amin, saudara. Karena kita tahu kita sangat dihargai oleh Tuhan kita. Haleluya. Dia rela mati buat kita. Tuhan mana yang seperti Tuhan kita? Haleluya. Next kita lihat. Terang Tuhan itu dampaknya memberikan kepada Paulus, saudara ya,
Ya, dia fokus kepada Tuhan Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yesuslah yang menjadi kerinduan orang yang telah melihat terangnya Allah. Karena kemuliaan cahaya terang itu hanya kita miliki di dalam pengetahuan tentang Kristus. Dari wajah Kristuslah terpancar sinar kemuliaan yang sesungguhnya. Nggak usah heran sekarang banyak orang dari seberang, saudara, di daerah-daerah yang tertutup oleh Injil. Saya banyak dengar kesaksian, saudaraku ya. Mereka bisa jumpa dengan Tuhan, Tuhan menyatakan diri sama mereka, dan mereka selalu ceritanya sama. Ketemu dengan orang yang berjubah putih, tapi wajahnya nggak kelihatan karena bersinar dengan terang. Tapi semua tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Pendeta nggak bisa ke sana, Injil nggak boleh masuk ke sana, Alkitab nggak dilarang masuk, saudaraku, siaran radio dilarang, siaran televisi di stop, di Yesus datang sendiri sama mereka menyatakan diri. Dan selalu sama. Orang tahu itu adalah Yesus, tapi wajahnya nggak bisa dilihat, nggak bisa dikenal, karena sinar kemuliaan Tuhan yang memancar dari wajah Kristus. Kita yang dalam keadaan berdosa ini belum mampu lihat sinar kemuliaan wajahnya. Tapi tentunya nanti kita akan memandang muka dengan muka, haleluya, puji Tuhan. Ya, barulah kita bisa tahu Tuhan Yesus itu mukanya kayak gimana, saudara ya. Yang pasti hidungnya betet, saudara, kayak orang Yahudi kan hidungnya panjang kayak gitu. Puji Tuhan, haleluya. Masih mau dengar firman, saudara? Next lagi kita lihat orang yang mengalami terang Tuhan. Kita lihat di situ next poinnya. Ya, orang Paulus rela berkorban karena dia sudah berjumpa dengan terang Tuhan. Kita baca, dia menyadari kelemahannya ya. Ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, sadarilah tubuh kita ini cuma bejana tanah liat. Ada haleluya, saudara dikasih Tuhan. Iya, jangan menilai kemuliaan kita dari kepompong bejana kita ini. Ya, mau dipoles gimana pun juga, mau ditarik gimana pun juga, umur nggak bisa dibantah, saudaraku. Ya kan? Daripada suntik sini, suntik sana, ya sudah terima sajalah. Nanti tambah aneh kalau mukanya disuntik-suntik. Ya, bejana tanah liat itu nggak penting. Yang penting adalah terang kemuliaan yang Tuhan kerjakan di dalam kita, ya saudara ya. Dan Paulus menyadari bahwa manusia, namanya kita ini manusia, namanya bejana tanah liat, saudara, gampang sekali retak. Kita ini aduh, apa ya saudara, nggak bisa dibanggain lah tanah liat ini. Ya, kita sesama bejana tanah liat itu dilarang saling mendahului lah istilahnya, saudara ya. Kalau saudara kita itu kelihatan kekurangannya ya, bikin kita kesel, jemaat di gereja ini ada yang bikin Anda keki sedikit ya, saudara tersinggung sedikit, that's okay, sama-sama tanah liat, sudahlah sadarilah. Kita juga masih sama tanah liat, saudara kan. Yang penting di dalamnya ada harta yang terindah di dalamnya, itu yang paling penting, saudara. Jadi jangan terlalu meributkan bejana tanah liat, saudaraku, jangan terlalu meributkan luarnya saja, tapi mari kita lebih mempermuliakan yang batiniah di dalam kita, puji Tuhan. Terus yang terakhir, saudara, kita lihat bahwa karena sudah mengenal terang Kristus, maka Paulus rela berkorban. Satu kerelaan yang besar, sudah perhatikan di sana. Saya senang dengan ayat-ayat ini dan ini selalu memberikan semangat baru ketika saya merasa ya down, ketika saya merasa beban yang berat di dalam pelayanan. Maka Paulus menyatakan dalam ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami aniaya, tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Saudara pernah mengalami ditindas? Jangan khawatir, saudara tidak akan terjepit. Haleluya, puji Tuhan. Saudara pasti akan bisa bangkit lagi. Saudara habis akal, jangan putus asa. Di dalam Yesus ada kesempatan lagi, ada harapan lagi. Dia bangkit dari maut. Maut aja gak bisa ngalahin dia, apalagi masalah yang lain, saudara. Ya kan? Pasti masih ada harapan. Jadi dalam segala situasi Paulus relakan dia alami.
Dia tahu apa itu kelebihan, dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu sukacita, dia tahu juga harus berduka cita. Tidak ada yang rahasia bagi dia. Jadi dia hadapi semuanya karena dia sudah melihat terang itu. Dan yang terakhir, saudara, bagian yang terakhir ayat yang ke-18, mari kita baca sama-sama ayat 18. Tolong tampilkan ayat yang ke-18. Orang yang telah melihat terang Tuhan, orang yang telah memiliki perjumpaan dengan terang Tuhan. Ayat yang ke-18, pasal yang terakhir, pasal 4, ayat 18, bisa ditampilkan. Kalau nggak ada, kita baca sama-sama yang sudah punya. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada amin, saudara? Orang yang sudah melihat terang Tuhan, dia nggak melihat lagi semuanya dari segala hal yang kelihatan itu nggak terlalu penting lagi bagi dia. Orang yang sudah melihat terang Tuhan, dia tahu bahwa ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari segala hal yang kelihatan di dunia ini. Di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan hal-hal yang tidak kelihatan sekarang oleh mata kita, tapi nanti akan kita lihat di dalam kekekalan nanti. Paulus rela jalani kehidupannya dengan penuh pengorbanan, penuh pengabdian. Dia tidak tergoda, dia tidak, saudaraku, ya, akan terbuai oleh segala hal yang kelihatan dalam dunia ini. Dia tidak membuang-buang waktu mengejar perkara yang sia-sia. Karena dia sudah melihat hal-hal yang mulia yang ada di balik sana, sudah dikasih Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya menjadi bagian kita yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu sudah dikasih Tuhan, mari kita belajar mencari wajah Tuhan. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Mari kita belajar melihat cahaya terang yang ada di dalam Kristus. Kita mencari terang Tuhan. Jangan lagi kita terlalu menganggap hal-hal yang fana terlalu penting. Kita nyanyikan pujian itu, sinar kemuliaan-Mu Bapa. G kalau nggak salah ya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, oh sinar kemuliaan-Mu Bapa, oh memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari katakan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Oh sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Dan memandang
di sini menikmati bait-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Mari katakan sekali lagi, adalah kerinduan kami Tuhan. Oh, ku ingin melihat cahaya wajah-Mu Yesus, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita satu dalam. Tuhan, celikanlah mata kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat melihat kemuliaan yang ada di dalam Engkau Tuhan. Kemuliaan terang Injil-Mu yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami ya Tuhan, yang sudah memberikan kepada kami kehidupan yang layak untuk dijalani, hidup yang sejati ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menilik setiap umat-Mu pada sore hari ini. Jika ada yang tawar hati ya Tuhan, biarlah terang-Mu itu membangkitkan kehangatan semangat dan gairah yang baru. Jika ada yang sedang mengalami situasi yang terjepit, tertindas, akan hampir putus asa ya Tuhan, biarlah Engkau sinari lagi dengan terang-Mu Tuhan, untuk menunjukkan hari esok itu sungguh ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sedang ada yang mengalami situasi-situasi yang gelap dalam hidupnya, bila mereka tetap berharap kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau pasti terbit seperti fajar setiap hari. Terang-Mu pasti bersinar buat kami ya Tuhan. Terima kasih. Bukakan mata kami untuk semakin hari semakin dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup ini. Dan Engkau mengalihkan mata kami dari mencari perkara-perkara yang kelihatan, perkara-perkara yang fana. Kau ubah mata kami untuk memandang hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, memberkati setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan. Mendengar setiap doa dan permohonan mereka sore hari ini, karena kami tahu Kau Bapa yang baik buat kami semua. Kamu sudah selesai berbicara Tuhan, simpan firman-Mu dalam hati kami, urapi dan berkati, supaya kami jangan berdosa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Yang berdoa katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada yang bertugas.